Waduh, Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Indonesia. Akhirnya kita ngosbim lagi Om Kemal ya. Iya, siap. Betul. Di penghujung tahun. Penghujung tahun. Iya. Sama ini loh, yang terus terang nih, mungkin tema yang akan kita usung nih di tahun 2021 ya. Betul. Bicara ini awalnya dari Pak Arif nih memang akan tema yang kita usung di 2021 ya. Mungkin tema ini sangat menarik nih, terutama buat perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengadaptasi BIM, tapi dia pengen lebih, bukan pengen ya, jadi lebih lebih teratur dalam sistem manajemennya dan diakui dunia lah gitu kan. Betul. Iya. Nah, betul. Dan punya protokol. Yes. Oke. Paling benar betul. Yes. Siapa tamu kita hari ini Om Kemal? Hari ini kita alhamdulillah kedatangan dari PT PP Persero. Beliau adalah BIM Manager. Kalau kita lihat CV-nya, beliau jalan-jalan ke luar negeri dulu, Om. Iya, makanya. Dari Indonesia ke luar negeri. Iya, ke luar negeri ke Indonesia, balik lagi ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia. Gitu. Iya, mantap banget nih. Betul. Mungkin biar nggak berlama-lama, kita persilakan Bapak Insinyur Arif Rahman untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat, silakan Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Bayu, Pak Kamal. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sedikit perkenalan tentang saya. Jadi saya memang bukan lulusan teknik sipil, bukan lulusan teknik teknik arsitek. Malah saya awalnya itu dari teknik kimia dan processing. Ya. Oh ya? Iya. Menarik. Mungkin ada di kemarin itu saya ditampilkan di profil PP di Instagramnya itu. Jadi karena unik ya, ada orang non teknik sipil dan non arsitektur ada di perusahaan konstruksi. Yes. Tapi sebenarnya sekarang itu dimensi dari konstruksi itu lebih luas. Kita nggak hanya mengurusi pembangunan gedung dan infrastruktur aja, tapi segala jenis macam konstruksi kita buat, mulai dari pabrik sekarang, pengolahan, smelter, dan segala macamnya. Jadi sekarang justru di PP itu lebih bervariasi ya. Kita punya dari teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan segala macamnya. Karena memang tantangan ke depan ini nggak bisa konstruksi itu hanya dihandle oleh satu bidang saja, seperti teknik sipil ataupun arsitek. Iya, harus multidisiplin yang menangani konstruksi itu. Ya. Jadi awalnya saya lulus itu bekerja di satu perusahaan Korea. Namanya Bosung. Dia adalah kontraktor ME untuk membangun waktu itu gedung mana itu gedung Tunjungan Plaza 3. Surabaya. Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Nah, kemudian saya bergabung di situ selama 2 tahun sebagai CAD engineer waktu itu. Menanganin banyak itu mulailah di sana saya tertarik tentang konstruksi ya. Kemudian saya dari sana ke suatu konsultan, mungkin Anda pernah kenal ya, PT Sarana Solusindo Informatika. Nah, itu dulu yang menanganin distributornya untuk Autodesk. Saya menjadi application engineer di sana. Yes, di Surabaya kan? Surabaya ya? Iya. Itu di Jakarta. Jakarta. Di Singamangaraja. Ya. Dulunya dia sole distributor Autodesk sampai tahun 2008. 2008 itu saya pindah ke perusahaan Malaysia. Saya sebagai piping engineer di sana, piping engineer, teknik kimianya kepakai di sana. Kemudian cuman saya ingin challenge lagi ya, karena ya passion saya waktu itu udah terbentuk tentang konstruksi. Nah kemudian
saya coba ngelamar lah, kirimkan di mana. Nah, ada yang menjawab lamaran saya itu di perusahaan di Timur Tengah. Ini namanya Dar Ariyat, ya. Dia dimiliki oleh salah satu pangeran di Arab Saudi. Dia perusahaan multi mix konstruksi, ada konsultannya, ada konstruksinya, ada infrastrukturnya. Nah, di sana selama 3 tahun saya berkarir, dan ya itu pengalaman paling banyak saya tentang konstruksi itu, karena saya menangani multi mix project di sana, mulai dari gedung, infrastruktur, gedung itu juga challenge-nya itu bermacam-macam, karena gedung-gedung di Timur Tengah kan macam-macam modelnya itu. Yes. Mulai yang twisting dan segala macamnya itu program ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat gedung-gedung di Dubai, gedung-gedung di Riyadh, Qatar, itu bentuk gedungnya itu bisa atau kayak diperes gitu, twisting. Dan itu tantangannya untuk membuat fasadnya itu terintegrasi satu sama lainnya, itu sangat kompleks di sana. Ya. Kemudian 3 tahun kemudian profil saya itu mungkin dilihat sama Autodesk. Kemudian saya di interview sama Autodesk tahun 2013. Kemudian saya bergabung dengan Autodesk Asia Pasifik di Singapura sebagai senior support engineer untuk BIM application, termasuk di dalamnya itu BIM 360 itu. Nah, kemudian selama 2 tahun di Autodesk, nah ya saya cari peluang gimana caranya saya bisa balik ke Indonesia. Nah, saya sambil pajang profil saya dan segala macamnya. Kebetulan ada yang tertarik dari PP, salah satu headhunternya itu calling saya. Mereka mengatakan ingin mengembangkan BIM untuk PP. Ya, akhirnya saya jalanin prosesnya, dan alhamdulillah saya bisa bergabung dengan PP sampai saat ini. Ya. Nah, saya awalnya diplot sebagai BIM manager. Waktu itu tim kita itu juga masih kecil. Kita kemudian di 2015 saya bergabung dengan PP. 2016 itu kita mengadakan beberapa pilot BIM. Nah, 2017 itu yang baru berubah sama sekali, yaitu kita mengadakan Digital Construction Day. Oh iya. Ya. Nah, itu mungkin tonggak, bisa dikatakan tonggak bangkitnya BIM di Indonesia. Jadi semuanya itu akhirnya mulai aware tentang BIM, ya. Mulai dari stakeholder kita di PUPR, Kementerian Perhubungan, kemudian juga bersama teman-teman dari IBMI, Pak Haris dan segala macamnya, kita giat mensosialisasikan BIM. Kemudian berlanjut terus. Jadi ternyata ide kita di conference tersebut ditangkap oleh PUPR, membuat tim sendiri di sana. Ya, saya juga terlibat penyusunan tim di sana, mulai dari Dirjen Cipta Karyanya, kemudian Bina Marga, SDA. Yang terakhir baru kemarin itu saya memberikan workshop untuk Dirjen Prasarana Strategis Cipta Karya. Jadi mereka ingin fokus mengimplementasikan BIM itu untuk proyek-proyek di lingkupnya mereka. Ya, jadi BIM yang mereka implementasikan itu akan menjadi suatu full integrated BIM nantinya. Ya. Jadi BIM itu bukan sekedar 3D modelnya aja yang kemudian diputar-putar apa yang mau dilihat dari model tadi kan. Nah, tapi saya tekankan di awal itu pentingnya manajemen BIM di awal. Yes. Jadi konseptual manajemen BIM. Ya kemarin itu ya, makanya sebenarnya saya pakai Plannery itu sejak tahun 2018 ya. Udah lama juga ya, Pak. Iya, 2018 ya, dulu dengan Cliff ya baru ya. Iya, Cliff. Cliff ya. 2018 dulu namanya masih Load Planner ya. Masih LOD Planner ya. Load Planner ya. Nah, kemudian di sanalah saya istilahnya itu jadi sadar pentingnya manajemen BIM di awal itu tadi. Jadi
BIM itu nggak bisa di tengah-tengah jalan itu kita baru BIM atau segala macamnya itu banyak waste activity yang kita lakukan kalau pekerjaan itu kita di tengah-tengah. Tapi kalau pekerjaan BIM itu dikerjakan dari awal, mulai dari konsep, desain, perencanaan, prakonstruksi, konstruksi hingga commissioning, nah itu akan maksimal karena kita tahu target kita itu apa, yang harus dikerjakan itu bagaimana, stagingnya itu seperti apa. Ya, karena kalau kita buat misalnya 3D model aja, ya 3D model ini mau diapakan aja. Iya betul. Jadi itu yang banyak kurang. Gak ada informasinya. PP itu beberapa menerima kontrak konstruksi yang di dalamnya itu ada klausul BIM. Ya. Tapi begitu kita buatkan BIM modelnya, detailnya, bahkan si ownernya itu nggak tahu mau diapain BIM-nya ini ya. Itulah yang sebenarnya menyadarkan saya kalau owner itu juga perlu di-educate tentang manajemen BIM dari awalnya. Iya. Ya, seperti itu. Plan early. Ya, plan early. Iya. Nah, cuman kemarin itu yang saya pakai bukan plan early karena plan early kan terbatas untuk jumlah usernya, untuk trial itu yang saya pakai itu yang free tool itu NBS Toolkit. Untuk NBS Toolkit itu. Ya lumayan lah, free, yang penting mereka bisa berlatih dulu lah. Nanti ngomong ke Pak Bayu lah kalau minta plan early yang full Pak. Karena Pak, kita bikin plan early itu cuma kalau lebih lanjut Pak, dengan nanti kita kalau itu bisa ada khusus lah. Iya. Coba nanti diskusi dengan Pak Haji lah misalnya. Siap. Plan early itu di lingkupnya perasaan nostalgis karena mereka udah sangat tertarik kemarin dengan perencanaan dari NBS Toolkit itu. Cuman kan itu memang karena free toolkit ya kan supportnya itu kurang di sana itu. Ya, jadi apa-apa ya kita harus belajar sendiri di sana itu. Siap. Jadi memang BIM itu paling penting itu kita harus merencanakan dari awal. Betul. Apa dan bagaimana kita akan mengeksekut BIM kita itu. Ya. Karena kalau kita nggak rencanakan dari awal, ujuk-ujuk tahu mulai 3D modeling, target kita itu apa yang akan kita buat itu, delivery plan itu kita apa. Nah itu jadi yang BIM itu menjadi sesuatu yang waste sebenarnya kalau kita nggak rencanakan dari awal. Ya. Percuma kita taruh resources orang, misalnya kita taruh 3 BIM engineer, 3 modeler, tapi outputnya kita nggak tahu mau diapain. Kalau hanya sekedar 3D model aja, SketchUp pun bisa dengan 3D model aja. Yes, betul. Saya Pak, SketchUp. Bahkan AutoCAD, SketchUp bisa 3D model. Yes, SketchUp, SAP arsitektur bisa itu Pak. Ya. Jadi memang banyak saya juga tekankan ke teman-teman kami di PP, BIM itu yang penting itu justru di aspek manajemennya. Aspek bagaimana kita memanage BIM itu bisa menghasilkan output yang kita inginkan untuk pada saat fase konstruksi kita. Ya fase konstruksi itu kan outputnya 3 yang utama itu manajemen biaya, manajemen waktu atau schedule, kemudian manajemen mutu, quality-nya. Ya. Kalau 3 hal itu kita kontrol, yang lain-lainnya itu insya Allah pasti akan ngikutin. Ya betul. Jadi emang di sumber utamanya sudah kita bikin lah ketetapan awalnya. Harapannya sih goalnya sudah kelihatan, ujungnya juga kelihatan ya Pak ya. Karena kita tahu goalnya. Tapi ini menarik sih Pak, saya ngeliat yang work experience Bapak ini. Nah ketika Bapak banyak pengalaman di sana sini, ketika Bapak tahu ini, saya ini sekarang lagi urusannya nge-BIM, itu di waktu di mana Pak? Bapak tuh sudah bener, ini saya nge-BIM gitu Pak. Sebenarnya saya belajar BIM itu awalnya itu belajar software Revit. Oke. Software Revit itu tahun berapa ya? Tahun 2004.
Waktu itu belum punyanya Autodesk Revit itu. Rusia ya. Masih baru banget. Saat itu ada seorang bule Australia ngajarin saya tentang Revit. Nah, itu saya mulai tertarik, kok ini bagus, saya bisa ini, bisa itu, dan segala macamnya. Ternyata saya kulik lebih lanjut, ternyata beyond of that. Jadi bukan hanya sekedar 3D modeling juga, tapi manajemen tentang quantity, manajemen shop drawing, manajemen proses. Kemudian saya kulik lagi. Dulu ada juga Navisworks. Navisworks itu waktu itu belum punyanya Autodesk. Ya. Jadi Navisworks itu, karena saya pakai Navisworks itu untuk proses manajemen di piping proses saya. Flash detection-nya untuk piping power plant. Kemudian pada saat itu saya juga berkarir sebagai piping engineer. Sehingga banyak software piping yang kita gunakan, mulai dari catwalk, smart plan, itu butuh flash detection yang mumpuni pada saat itu. Nah, dipakailah kita Navisworks. Navisworks pada saat itu kan fungsi utamanya masih flash detection, tapi di akhir-akhir ini justru ke project manajemennya yang lebih ditekankan. Nah, di sanalah kami mengkombinasikan banyak hal yang bisa berguna untuk konstruksi. Nah, jadi pada saat saya banyak mengutilize BIM di tahun 2004, 2006 hingga 2008, saya lihat itu belum banyak di Indonesia yang aware atau ngeh masalah BIM. Dan mereka melihat BIM itu ya sekedar shop drawing, bentuknya 3D, bisa dijadikan ini, itu, dan segala macamnya. Betul. Kemudian saya coba nge-apply di beberapa negara yang cuman pakai email aja, yang kan nggak ada ruginya. Kirimkan beberapa sampai puluhan application ke beberapa negara. Ada 1-2 yang nyantol, tapi yang paling membuat saya tertarik itu pada saat itu di Middle East, Timur Tengah. Karena pada saat itu konstruksi di Middle East itu lagi booming-boomingnya. Tahun 2007, 2008, 2013 sampai tahun 2015 itu masih booming saat itu. Sekarang mungkin karena harga minyak itu udah drop, turun, mungkin udah sangat turun sekali ya. Tapi pada saat itu masih booming, sehingga di Middle East itu hampir semua teknologi dan knowledge itu ada pada saat itu. Karena mereka bisa bayar. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Karena tujuan saya ke luar negeri itu, di samping pertama itu gajinya lebih tinggi, yang kedua itu knowledge-nya yang saya incar di sana. Dan pada saat itu Middle East itu menjadi center of konstruksi dunia pada saat itu. Oke. Jadi di sana lah ya Bapak mulai mengaplikasikan, bahkan menjadi tahu lebih banyak tentang BIM ya Pak ya? Iya. Dan saya di-assign oleh perusahaan itu langsung jadi BIM manager di sana. Nggak pakai saya BIM engineer dan segala macam. Yang saya hadapin itu engineer senior mulai dari India, Pakistan, Filipina, dan saya menjadi satu-satunya orang. Ada juga beberapa orang bule UK, Polandia, itu yang menjadi staff saya. Ya bayangkan saya yang belum pernah keluar negeri langsung handle satu tim yang sangat besar sekali. Header juga terserang. Mereka marah, saya malah diem aja. Harusnya manajernya marah, malah manajernya nggak bisa marah. Iya, manajernya belum bisa marah waktu itu karena masih belajar gimana. Tapi terus terang di sana Bapak juga makin berkembang di sana Pak ya, dengan perkembangan. Iya, justru knowledge yang paling banyak saya serap tentang BIM itu di Middle East itu. Karena pada saat itu di tahun-tahun itu Middle East itu menjadi center of pengembangan teknologi konstruksi di dunia. Karena mereka kan punya budget yang unlimited ya. Jadi mau bangun apa aja dengan model yang sangat futuristik pun ada. Ya kalau sekarang kalau kita lihat ke Dubai, ke Riyadh, Qatar, itu kan bentuk gedungnya itu macam-macam ya, sangat futuristik sekali. Ada yang bentuknya gedungnya itu di twisting, gedung tertinggi di dunia juga ada di sana, macam-macam bangunan konstruksinya, dan banyak hal yang bisa kita pelajarin di sana itu. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa bangunan Pak yang Bapak tangani?
Sejauh ini itu ada sekitar selama 3 tahun itu saya menghandle kira-kira 9 project di sana. Wah, 9 termasuk project. tower dan apa? Presis apa? Ada high rise building. Kemudian ada juga high rise building itu sekitar 4 project. Sisanya itu infrastruktur. Saya juga membangun kayak smart city gitu di Jubail. Itu luasnya itu 5 juta meter persegi. Oh, itu kompleks 5.000 hektar. Bahkan 5.000 hektar berarti. Ya, 5 juta meter persegi. 5 berarti juta 5.000 meter hektar persegi, lebih. Ya. Iya. Nah, Bapak kenal Pak Yano, Autodesk Indonesia kan? Tahu Pak, tahu. Nah, itu dulu juga bekerja dengan saya di University itu. Coba tanya aja dulu pengalamannya dengan saya. Partner bagaimana Pak? Enggak, dulu saya tarik jadi gabung dengan perusahaan yang sama. Waktu itu juga BIM itu di tahun 2010 kan belum banyak terdengar di Indonesia itu. Iya. Sangat jarang sekali. Ya udah, saya ngajak Yano untuk gabung saya ke sana. Iya. Menarik sini Bapak, benar-benar bisa jadi Bapak belajarnya semi autodidak berarti ya kalau bicaranya. Semi on force autodidak. Jadi dipaksa belajar mengerti. Ini emang eranya emang seperti itu kan, dulu kan emang gitu Pak, ya nggak ada yang ngajarin, kan dipaksa mengerti oleh lingkungan. Kadang kalau enggak saya payet di ya alhamdulillah 3 tahun yang sangat banyak pengalamannya. Kemudian saya resign, saya gabung ke Autodesk Singapura. Itu juga banyak. Pada saat di Singapura itu saya menghandle di perusahaan-perusahaan besar di Asia Pasifik. Jadi kayak Lendlease lah dan segala macamnya di Australia itu. Malah tantangannya itu sangat besar. Misalnya katakanlah misal ya, saya menghandle tentang Revit. Yang kita handle itu mulai dari troubleshoot-nya, coding-nya yang error dan segala macamnya. Jadi penghubung antara user, kemudian ke developernya, kemudian kita kasih feedback tentang bagaimana resolusinya masalah tersebut. Karena kayak di Revit dulu, bagaimana kita mengutilize Revit server itu sangat pusing sekali zaman itu. Sekarang mungkin udah lebih mudah dengan teknologi cloud. Ya, lebih stabil lah mungkin ya. Iya, lebih stabil pada saat itu. Jadi, ya, ini menarik nih ketika Bapak udah bicara BIM mengenai keteknisan autorinya. Ini coba kita geser nih, ketika Bapak sarap di PP nih. Ini ketika Bapak di PP ini kan Bapak kan sebagai BIM manager langsung nih. Nah, ketika Bapak membawa PP ini akhirnya ke ujung-ujungnya ke ISO yang kita bilangnya ISO 19650 ini, dulu gimana Pak? Perjalanan itu gimana Pak? Kok bisa arahnya dan kenapa dan gimana? Oke. ISO itu kan baru rilis 19650 itu baru rilis di akhir 2018. Akhir 2018. Sekitar September atau November itu baru rilis di situ ISO 19650 itu. Yang part 1 sama part 2 itu. Nah, sekarang kan baru keluar juga yang September itu part 3 sama 5 ya. Ya, part 3 sama 5 itu bulan September ini baru keluar tahun ini ya. Nah, yang 2018 itu karena saya sadar BIM itu banyak fragmentasinya. Jadi, menurut perspektif Autodesk BIM itu harus begini. Perspektifnya AIA BIM itu harus begini. Perspektifnya open BIM itu harus open semuanya. Jadi mana sih sebenarnya yang harus saya ikutin? Nah, dengan adanya standar ISO ini tadi itu saya melihat BIM itu udah diatur secara global. Dan saya baca satu persatu ISO tadi, justru yang diutamakan di situ adalah manajemen BIM-nya. Bukan membuat drawing dan segala macamnya. Jadi manajemen BIM-nya itu bagaimana kita memanage proses BIM-nya.
bagaimana kita memanage delivery-nya, bagaimana kita memanage output-nya. Nah, itu yang diatur di ISO tadi. Nah, oleh karena itu saya tergerak bagaimana kalau PP ini mensertifikasi ISO-nya itu tadi, supaya apa yang kita kerjakan itu terstandar, ya, bukan maunya kita sendiri, bukan maunya atasan kita, bukan maunya vendor, bukan istilahnya di steer vendor atau segala macamnya, tapi ada referensi kita yang menjadi referensi utama kita. Nah, dengan adanya ISO ini tadi, maka kita mulai men-staging pekerjaan-pekerjaan kita secara ISO juga, stagingnya dan segala macamnya. Makanya di akhir 2019 kemarin, setelah Digital Construction Day yang kedua, itu kita mulai menyusun staging kita ini apa, ke depan itu kita mau bagaimana. Karena nggak mungkin BIM kita itu seperti sebelumnya, BIM kita itu terfragmen. Jadi ada teknologi ini diadap, teknologi ini ada. Padahal teknologi itu kan masing-masing membawa isinya sendiri. Tetapi secara perusahaan kita harus ada policy dan workflow yang kita atur. Jadi istilahnya itu output yang kita inginkan itu apa sebagai suatu perusahaan konstruksi, ya. Nah, outputnya itu ya ujung-ujungnya ya manajemen biaya, manajemen mutu, manajemen waktu di sana. Nah, bagaimana kita menghandle dari 3 output ini tadi? Otomatis proses BIM tadi harus bermuara ke 3 output tadi. Nah, proses BIM untuk bisa bermuara ke 3 output tadi, kita harus memanage proses BIM-nya itu yang terdeliver itu sesuai dengan 3 output tadi. Nah, saya lihat dengan standar ISO itu arahnya ke sana. Karena itu terbukti pada saat kita audit, yang diaudit itu bukan cara memodelkan BIM, bukan cara istilahnya itu cara mengeluarkan soft drawing, tapi yang di output itu bagaimana integrasi BIM dengan misalnya quality dan safety. Kemudian bagaimana integrasi BIM terhadap project manajemennya. Bagaimana pada saat proses tender BIM itu udah disusun. Nah, itu yang diatur di sana. Sehingga ini sangat menarik sekali karena yang disentuh oleh ISO 19650 itu sebenarnya manajemennya. Manajemen BIM-nya itu sendiri, bukan bagaimana kita melakukan BIM-nya, tapi manajemen BIM-nya itu sendiri, output-nya itu apa, ekspektasinya berdasarkan output itu apa. Nah, ini yang sangat menarik karena dengan itu kita bisa jelas output kita itu apa pada saat kita melakukan BIM. Yang diekspektasi oleh owner itu bagaimana seharusnya. Dan ini karena di PP itu kita punya subsidiary, tapi subsidiary kita itu sebagai owner kita juga, yaitu PP Property. Di mana PP Property ini membangun gedung-gedung, apartemen dan segala macamnya. Kemudian juga ada PP Presisi. PP Presisi ini biasanya untuk subkon kita untuk pekerjaan tanah, kemudian berkisting dan segala macamnya. Sehingga ini challenge sendiri kita bagaimana menggabungkan workflow yang ada di anak perusahaan dengan workflow yang ada di pusat. Kalau mungkin Mas Bayu atau Mas Kemal pernah dengar bagaimana kita membuat proses itu menjadi suatu integrated project delivery, IPD. Ya, jadi IPD ini sebenarnya proses besarnya yang proses di dalamnya itu harus dimulai dengan ISO itu tadi. Karena tanpa adanya manajemen delivery yang benar, ya integrated project delivery itu ya nggak akan pernah terjadi. Ya. Bagaimana kita akan mengintegrasikan kalau outputnya aja kita belum tahu harus bagaimana? Bagaimana dan beda-beda itu yang ngerasakan. Iya. Perspektifnya beda-beda kadang perspektifnya. Beda-beda ya, beda-beda. Iya. Menarik sih. Berarti kalau bicara manajemen ya, berarti kan emang lihatnya ya kalau kita bicara BIM sebagai produk sebuah perusahaan ya udah nggak bisa bicara lagi ngomong soal keteknisan
cara mengoperasikan BIM ya, lebih ke manajemen gitu. Iya, kalau kita bicara manajemen, yang kita bicarakan itu bukan bagaimana membuat 3D section, top drawing dan segala. Yang kita bicarakan itu delivery kita itu apa? Baik itu data dan informasinya apa yang kita deliver. Misalnya katakanlah detail konstruksi 10% itu itemnya itu apa aja. Nah, nanti dari sana baru diturunkan secara teknis. Harus ada informasi ini, top drawing-nya itu harus seperti ini, dan segala macamnya. Tapi kita bicara lingkup manajemennya dulu. Delivery output-nya itu apa di tiap fasenya. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Memang kadang-kadang sih, baik lagi sih, kadang kan orang ada yang senang, ya ini kan bicara di ranah awal ya Pak ya. Bicara lebih ke teknisannya aja. Tapi kalau kita juga sama sih, saya juga sama Om Kemal ini kan juga bareng-bareng kita bagi arsilan. Ini ketika kita mulai sadar bahwa manajemen itu malah bahkan menjadi segalanya. Ketika kita tahu manajemen, ujung-ujungnya ketika kita langsung ke teknisan, itu jadi lebih mudah gitu ya Pak. Benar nggak Pak? Ketika manajemennya, oh kamu keluarnya ini, oh ya udah teknisnya mungkin kayak gini-gini, dan itu bahkan secara mindset, ketika kita ngomong ke teknisan seperti mengikuti apa kata manajemen, sebenarnya tuh semua prinsip mendesain dalam setiap authoring software tuh mirip-mirip sebenarnya. Tinggal kitanya aja mindset manajemennya sama BIM. Authoring software, apalagi software BIM, itu teknologinya itu udah sangat dimudahkan sekali ya. Betul. Bukan kayak zamannya AutoCAD dulu, AutoCAD 14 atau yang kita membuat soft drawing itu prosesnya untuk belajar aja harus sebulan, hafalin komennya dan segala macamnya. Authoring software BIM seperti ArchiCAD, Revit itu mulai membuat model sampai jadi soft drawing itu mungkin dalam hitungan jam kita udah selesai seperti itu. Dan karena sangat mudahnya itu bisa kita katakan kita nggak perlu ada pendamping lagi. Satu orang itu bisa menghasilkan output sampai yang bermacam-macam. Nah, cuman dari output tadi kan kita harus ukur output apa yang kita butuhkan untuk fase tertentu. Mau ngapain kita buat itu output sampai katakanlah misalnya sampai detail misalnya lot 500, mau fase konstruksinya sendiri masih 10% di sana, ya nggak dibutuhkan kan. Justru yang dibutuhkan itu pada saat fase konstruksi 10%, misalnya bagaimana perencanaan site manajemennya, bagaimana perencanaan delivery alatnya dan segala macamnya. Nah itu yang harus benar-benar aware. Jadi orang itu harus disadarkan nge-BIM itu bukan istilahnya kayak main game. Masuk bisa belajar ArchiCAD, bisa Revit, oh saya udah jago BIM. Enggak, nge-BIM itu sebenarnya Anda harus paham prosesnya. Betul. Katakan bisa BIM gitu. Makanya akhirnya kan kalau di Plannery bilang itu jangan sampai kita tuh over BIM ataupun less BIM. Ya Pak, benar nggak Pak? Iya. Ya saya juga sangat tertarik dengan Plannery itu. Dikatakan di sana ada banyak waste dari BIM itu sendiri. Ya, betul. Karena ya saya sadar banyak activity BIM kita itu nggak terpakai. Mau ngapain kita buat yang bermacam-macam, yang terpakai cuman itunya aja di proses itu. Ya, kita hanya buang-buang resources kita ya, misalnya resources tenaga kerja, waktu dan segala macamnya itu kan. Itu sebenarnya kita bisa valuasi menjadi suatu nilai, entah itu uang ataupun segala macamnya. Nah kalau resources itu kita buang hanya untuk sesuatu yang kurang value, ya secara proses konstruksi itu kita bisa dikatakan itu waste kita itu besar, ya. Jadi secara lean management itu kita belum bisa dikatakan lean kalau banyak proses kita itu masih banyak menghasilkan waste, ya. Nah, Plannery itu juga konsepnya itu sangat menarik karena dia itu menggabungkan BIM sama lean management di sana di dalamnya itu. Jadi istilahnya smart lean, ya memang benar lean itu juga nggak bisa dilakukan dengan cara konvensional lagi. Ya, bukan zamannya kita tulis pakai notes itu kita tempelkan di whiteboard, saya akan melakukan ini Kanban board. Itu nggak bisa dengan cara seperti itu lagi zamannya.
Kita harus menggabungkan konstruksi digital BIM kita dengan BIM manajemen kita. Betul. Jadi bisa jadi BIM-nya itu bukan sekarang, kalau dulu kan terkenalnya BIM itu Building Information Modeling. Sebenarnya ada M-nya itu ada arti lainnya. Lebih kepada Building Information Management. Iya. Jadi karena bagaimana informasi itu dikelola. Betul. Karena dalam sebenarnya gini, dalam suatu membuat modeling, kalau engineer itu benar-benar aware dengan BIM, dia harus paham manajemennya dulu. Jangan sampai modeling yang dibuat itu menjadi waste, ya. Jadi modeling yang belum dibutuhkan dibuat di fase yang tersebut, buat apa? Kan modeling itu harus terencana juga, terstruktur juga. Ya, jadi sebenarnya itu ada korelasinya antara modelingnya sama manajemennya. Modeling itu nggak bisa dilakukan tanpa pengetahuan manajemen yang cukup. Nah, manajemen itu juga nggak bisa dieksekusi dengan tanpa pemodelan yang benar gitu. Iya, terkait sih Pak ya. Terkait. Ujung-ujungnya yang benar sih di manajemennya. Ketika kita hanya belajar modeling saja, ujung-ujungnya kan cuma wah saya bagus-bagus modeling, itu juga ya sampai over BIM lah. Ketika over BIM juga kamu itu yang teman sebenarnya saya juga banyak lihat teman-teman itu kelihatannya dia udah over BIM, istilahnya dia udah edik sama modelingnya, bukan manajemennya. Jadi saya bisa buat ini, saya bisa buat buat apa gedung yang melingkar dan segala macam. So what habis itu mau diapain? Yang harus di figura Pak. Habis itu di figura. Habis itu di figura. Iya. Udah bikin gitu-gitu nggak bisa di take quantity Pak. Iya. Take quantity nggak bisa. Ini lebih parah lagi tuh. Udah bikin bagus-bagus nggak ada informasinya. Wow. Itu makanya di figura aja bagus. Di proses kita ya mau ngapain, ini juga yang harus mungkin ditanamkan di generasi BIM muda kita yang masih mungkin belajar di universitas ataupun di akademi ya. Jadi sangat penting untuk belajar manajemennya sebelum belajar modelingnya ya. Karena misalnya langsung kita melihat YouTube lah gini, bisa gini. Tapi kalau udah belajar manajemen itu memang kelihatannya membuat ngantuk. Ini kalau melihat modeling kan wah kita semangat nih, wah bagus nih bisa gini. Tapi sebenarnya yang paling penting kalau Anda udah lama mendalami BIM, ada sesuatu yang hilang sebenarnya. Apa sih yang tujuan kita ini membuat modeling kita ini apa sih sebenarnya? Nah itu nanti mungkin teman-teman cobalah rasakan sendiri apa sih sebenarnya yang tujuan kita membuat model ini. Makanya ada workshop ini Pak, biar mereka tuh jangan sampai salah arah duluan kan. Jadi waktunya tuh bermanfaat kan ketika teman-teman nih ngemodeling BIM. Jangan sampai tunggu bosen dulu baru ketahuan ya. Sekarang kita kasih tahu dulu sebelum mereka bosen kan gitu. Mungkin yang baru-baru belajar BIM ya saya sadar lah mereka masih edik sama modelingnya itu, wah bagus nih bisa ini renderingnya bisa sampai bisa sampai masuk VR dan segala macamnya. Then apa yang akan kita gunakan pada saat ya mungkin ini emang benar-benar terasa kalau emang bekerja secara kolaborasi ya sih Pak ya. Kalau sendiri mandiri belum terlalu ini kan, makanya kan teman-teman ini kan kerja mandiri kan. Ya, emang BIM ini kan emang sangat fokus sekali ketika berguna dan bermanfaat ketika nanti di fase kolaborasi kan. Kolaborasinya. Bersama dengan disiplin ilmu yang lain, dengan tim yang dengan departemen yang lain, bahkan beda negara, beda lintas apapun itu kan. Nah harapannya kan ya itu tadi kan supaya bahasanya sama, makanya ada manajemen itu gitu kan, jangan sampai kita berbeda bahasa. Dan ISO itu dia menstandarisasi dari manajemen tersebut. Makanya kami tertarik untuk mengimplementasikan ISO itu biar nggak ada fragmentasi lagi di internal kita. Output BIM itu harus bagaimana dan seperti apa. Dan itu juga ada wasitnya. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, nggak boleh lewat kiri, nggak boleh lewat kanan, lurus aja gitu. Yang mengenai ISO ini Pak, sebenarnya undang-undang BIM ini selain ISO ada nggak sih Pak sebenarnya menurut Bapak? Sebenarnya
bukan undang-undang, standar. Iya, standar. Oke. Jadi sebenarnya pada saat saya di Timur Tengah, saya sadar BIM itu ada dua kubu di sana itu. Oke. Kubu US dan kubu Europe. Oke. Bedanya apa nih? Ada keuntungan apa? Kubu US itu dia punya standar sendiri, dia ya memang dengan hegemoninya dia, mulai dari standar material manajemen yang namanya uniformat, master format. Kebetulan bos saya itu orang US pada saat di Timur Tengah. Wah, kamu harus membuat master format dengan BIM-nya. Semua model BIM harus terintegrasi sampai ke manajemen codingnya di uniformat. Ya saya turutin aja. Kemudian ganti bos saya ternyata yang berikutnya itu dari UK. Oh enggak, kamu harus menjadikan unique class di ini. Aduh. Ternyata yang memang standar. Saya sadar itu karena standar konstruksi utama dunia itu banyak yang mengacu dengan British standard dan US standard, otomatis BIM-nya ini terbagi dua kubu secara umum pada saat itu. AIA dia menstandarkan berbagai macam proses BIM-nya pada saat itu, kemudian UK dengan ribanya atau risk-nya itu dia menstandarkan prosesnya ini. Ternyata yang dieskalasi menjadi, karena pada saat itu hingga mungkin sekarang BIM di US itu belum terorganisasi dengan baik ya. Jadi yang saya tahu itu setiap negara bagian dia punya aturan BIM tersendiri di US itu. Mulai dari New York, Los Angeles, dia punya aturan sendiri dan itu terfragmentasi. Sedangkan di UK itu lebih terglobalisasi, jadi BIM itu distandarkan dan sejak tahun 2016 itu BIM itu menjadi mandatori di semua proses konstruksi di UK. Kemudian karena British Standard PAS itu udah banyak yang diutilize menjadi ISO, sehingga PAS 1192 ini diutilisasi menjadi standar ISO juga, disepakati menjadi standar ISO juga yang menjadi ISO 19650, walaupun ada beberapa ketentuan yang diubah dari PAS 1192 itu menjadi ISO 19650. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau melihat secara umum, ISO 19650 itu sebenarnya bagian dari ISO 55000 tentang aset manajemen. Sedangkan ISO 55000 itu pengembangan dari ISO 5500. Enggak, dia bagiannya. Jadi ISO 55000 itu adalah tentang aset manajemen. Aset manajemen itu terbagi berbagai bagian. Ada ISO 41000 tentang facility management. Nah, salah satu bagiannya di situ adalah ISO 19650 tentang manajemennya itu tadi. Bagian dari situ ya, dari 55000. Iya, bagian dari situ. Nah, kalau kita lihat nanti coba cek di standar ISO-nya, itu ada infografiknya itu seperti apa. Jadi ISO 55000 asset management itu diturunkan detailnya untuk melaksanakan eksekusi planning, eksekusi hingga konstruksinya itu menjadi ISO 19650. Nah, ISO 55000 ini tadi itu juga menjadi bagiannya dari ISO 9001 Quality Management. 2001 ya. 2001. Manajemen, kemudian BIM Management itu sebenarnya saling terkait, di mana ISO besarnya itu sebenarnya ISO 9001. Ya. Makanya pada saat kita diaudit kemarin, justru yang diaudit itu sebagian besar itu proses di luar BIM-nya. Jadi proses quality safety-nya, kemudian proses di supply chain manajemennya, proses di mana lagi itu di human resources-nya, human capital manajemennya, kemudian proses di keuangannya bagaimana. Nah, itu yang diaudit, yang justru itu menurut saya itu sangat bagus sekali untuk suatu perusahaan, ya. Sehingga bagaimana kita BIM itu bisa terintegrasi ke seluruh bagiannya di perusahaan tersebut. Bukan hanya BIM bagian urusannya konstruksi, proyek,
selesai gitu aja. Enggak, tapi BIM itu terintegrasi bagaimana kita mau monitor safety manajemennya dengan BIM itu tadi. Bagaimana kita mau monitor quality manajemennya dengan BIM itu tadi. Nah, itu yang sangat berguna sekali untuk suatu perusahaan. Monitoring siklus berarti ya Pak ya? Ya, siklus life cycle-nya dari konstruksi itu tadi. Iya. Wah, berarti emang urusannya emang nggak bisa, ya maksudnya ya kalau bicara 19650 itu ya bukan hanya ISO itu aja ya, berarti harus ada persyaratan ISO lain yang melengkapi itu ya Pak, ya betul kan Pak? Betul. Dan justru yang paling pentingnya itu korelasinya antara si BIM itu dengan proses di luarnya. Itu yang diaudit oleh si auditornya itu tadi. Dan itu ya makanya kita melakukan proses ISO itu mulai dari gap analysis. Gap analysis itu kalau kan kita menggunakan itu Lloyd ya. Lloyd Register. Lloyd ini juga udah banyak digunakan di perusahaan luar. Tapi ada juga beberapa yang menggunakan BSI. Jadi kalau di Lloyd itu proses pertama itu untuk verifikasi itu adalah gap analysis. Tapi kalau di BSI itu proses pertama itu adalah verify prosesnya dia. Nah kemudian kalau di Lloyd itu proses berikutnya setelah gap analysis kita dikasih waktu maksimal 1 tahun untuk memperbaiki segala gap yang ditemukan. Jadi gap analysis itu adalah audit awal dari proses existing kita. Nah kemudian dari proses tadi kita dikasih waktu 1 tahun untuk menyelesaikan semua prosesnya dan disesuaikan dengan standar ISO tersebut. Ya, sama dengan di BSI. BSI itu verify itu kita juga dikasih waktu 1 tahun. Ya, cuman kalau di BSI setelah verify itu kita akan dilakukan audit lagi menjadi standar yang disebut dengan kite mark. Jadi mungkin pernah dengar tentang BSI kite mark. Nah itulah full ISO-nya itu di sana, ISO 19650. Kalau di Lloyd itu dari gap analysis tadi itu dilakukan full audit ya. Full ISO-nya itu di sana pada saat audit yang kedua itu tadi. Kalau BSI bukannya ini Pak, mohon koreksi ya Pak. Kalau BSI bukan yang badan penyelenggara ISO itu sendiri apa gimana ya? Yang menggunakan ini juga dia lembaga yang sama yang diakui oleh UCAS. UCAS itu saya lupa singkatannya, United Kingdom Services Autorisasi atau apa tuh. Jadi UCAS itu kayak di Indonesia itu apa ya namanya? LPJK. NI atau Badan Sertifikasi Nasional itu BSN ya. BSN. Nasional itu ya. Nah itu UCAS-nya itu. Nah BSI itu salah satu stakeholder pelaksana sertifikasi. Ya walaupun BSI ini sangat erat dengan ownernya si pemilik ISO pemilik PAS-nya itu sendiri. Ya. Tapi nggak masalah ya. Jadi kalau di luar itu ada berbagai macam konsultan atau provider yang bisa menyediakan sertifikasi ISO tadi. Ya mulai dari BSI, Lloyd, kemudian satu lagi itu global gitu saya lupa. Tapi bisa terserah dari mana aja. Yang penting panduannya itu satu, ISO 19650 4142 yang dikeluarkan oleh ISO itu sendiri. Oke. Kalau boleh tahu, kalau dari PTPP ambil dari mana Pak? Kita pakai Lloyd waktu itu. Karena dari awal itu Lloyd. Kita waktu itu juga minta presentasi dari BSI, cuman karena kita udah setengah jalan dengan Lloyd, ya kita tuntaskan dengan Lloyd-nya itu tadi. Udah satu paket sama sebelumnya sekalian aja. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa juga pakai BSI. Contohnya ISO 27001 tentang Information Technology Security, kita pakainya ke BSI. Oh, oke. Ya. Jadi nggak masalah sih, itu providernya aja. Cuma providernya aja, tapi ujung-ujungnya itu kita akan terima compliance, apakah kita comply dengan standar ISO tersebut. Jadi si konsultan itu akan mengakses dan menilai proses yang ada di kita sebenarnya.
Oke. Ya sama seperti kayak apa kantor akuntan publik lah, KAP. Iya. Misalnya kita diaudit oleh misalnya yang terkenal Big Five itu, misalnya apa tuh namanya, misalnya apa sih, Boston Consulting atau apa gitu misalnya. Ya. Jadi Artiker nih, Boston Consulting, apalagi misalnya itu Deloitte, ya itu seperti audit ininya, audit ISO tersebut. Iya. Ini menarik nih. Jadi ujung-ujungnya ini kan bagaimana proses tadi Bapak mendapatkan standar ISO itu ternyata ada berbagai macam persyaratan sebelumnya harus diikutin. Nah, ketika bicara standar nih Pak, kan Bapak bilang kan tadi kan ada yang UK, ada yang Amerika. Nah, kan Bapak ini juga ikut ini nih, berkecimpung ketika mengembangkan BIM di Indonesia nih. Untuk Indonesia sendiri bagaimana Pak menurut Bapak nih? Untuk Indonesia sendiri mengenai standar BIM ini nih, gimana nih Pak? Kalau untuk standar BIM di Indonesia sendiri sih, kita kan udah ada payung hukumnya sebenarnya. Cuman payung hukumnya ini masih ambigu menurut saya. Payung hukum kita ini Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Cuman di situ disebutkan kita sangat ambiguous, tapi sekaligus ambigu. Kenapa saya katakan gitu? Di Singapura pada saat implementasi BIM pertama itu disyaratkan bangunan di atas 20.000 meter persegi. Di bangunan di atas itu harus mengimplementasikan BIM. Nah, sedangkan di kita kita langsung dengan di Permen 22 itu kita langsung meloncat ke bangunan 2.000 meter persegi. 2.000 meter persegi itu kecil sebenarnya itu. Bahkan bangunan kelurahan mungkin plus minus ya segitu juga. Nah, sekarang kan misalnya bangunan kelurahan itu harus di-manage dengan BIM, harus ada BIM manajernya dan segala macamnya. Kan itu sangat merepotkan sekali untuk si kontraktor kecil dan segala macamnya ya. Untuk kontraktor besar sih udah pasti itu nggak masalah ya. Tapi untuk kontraktor kecil kan sebenarnya kasihan juga. Nah, kemudian justru yang disebutkan di Permen 22 itu tentang BIM di fase perencanaan, bukan BIM di fase konstruksinya. Jadi perencanaan arsitek, struktur, kemudian mechanical, electrical, utilitas, kemudian RAB. Nah, itu di fase perencanaan di sana. Nah, yang saya dengar mereka memang lagi menyusun peraturan yang lebih detail pelaksanaan BIM itu sampai ke fase konstruksi dan facility manajemennya. Ya moga aja bisa cepat keluar tahun depan ya. Itu. Kebetulan ya saya juga lagi diminta juga. Nah untuk Bina Marga sebenarnya draftnya itu udah jadi, draft peraturan BIM untuk jalan dan jembatan. Cuman mungkin masih ada di proses administrasi mereka. Tetapi surat edaran dari Badan Penyelenggara BPJT, Badan Penyelenggara jalan tol. Jalan tol itu. Nah, itu juga udah mewajibkan BIM dalam implementasi jalan tol. Ya. Berarti malah di bagian infrastruktur tuh udah lebih jalan duluan ya. Tinggal yang di bangunan. Infrastruktur sebenarnya udah lebih jalan, cuman memang aturan bakunya belum keluar seperti di bangunan gedung negara. Iya. Tapi mereka malah bahkan lebih siap ya secara ini ya, setelah persiapan undang standarnya lah, gitu ya Pak ya. Yes, ada lagi Om Kemal mau tanya ini, Pak Arief ini lumayan banyak banget nih kasih ilmu ke kita nih. Mohon maaf nih mungkin nggak bisa lama-lama, ini udah ada call dari. Ada call. Iya Pak. Betul gitu. Terakhir nih ya Pak. Biasalah manajemen meeting gini. Jadi ya. Gini Pak, boleh terakhir Pak kasih ujangan buat anak-anak. Kasih pamungkas Pak. Pamungkas. Okay. Jadi saya harap teman-teman ya yang masih awal belajarlah BIM secara menyeluruh, holistik ya. Jangan BIM yang dipelajari itu secara parsial aja. Misalnya belajar Revit aja, ArchiCAD aja, belajar menyeluruh. Jadi biar pengetahuannya itu bisa holistik,
BIM itu. BIM itu bukan hanya sekedar software aja, BIM itu bukan hanya sekedar tool saja, tapi BIM itu adalah proses menyeluruh dari konstruksi tersebut. Konstruksi yang dilakukan secara digital. Jadi BIM itu ya kita merubah proses konstruksi yang harusnya dilakukan secara fisik, kita tarik lebih awal, kita lakukan secara digital. Dan memang pada saat kita belajar software, 3D model dan segala macamnya itu memang exciting banget pada saat awal ya. Tetapi kita harus tarik diri kita atau memotivasi diri kita sendiri untuk meningkatkan istilahnya itu pengetahuan kita dengan belajar manajemen BIM-nya itu sendiri ya. Jadi saya harapkan teman-teman baik yang udah belajar BIM ataupun baru belajar BIM, monggo kita tarik knowledge kita itu kita eskalasi menjadi yang lebih tinggi untuk belajar manajemen BIM-nya itu sendiri. Jadi BIM itu pelajarilah secara keseluruhan, bukan kita belajar secara parsialnya. Belajar secara parsial sih boleh aja, cuman jangan terlalu lama di sana. Tapi belajarlah BIM itu secara keseluruhan. Saya pikir itu dari saya. Biar dapat manfaatnya lebih banyak ya Pak ya. Iya. Betul. Sip, singkat, padat dan sangat jelas sekali gitu Om Kemal ya. Sudah luar biasa. Jam lebih nih. Berbicara sama Pak Arief nih. Terima banget Pak Arief atas ilmu dan paparannya hari ini. Kita benar-benar merasa ya dapat banyak ilmu banget ya Om Kemal ya. Betul. Ngobrol hari ini dari dengan bagaimana menerapkan ISO dan sebagainya, dan bahkan dikasih tips dan trik juga gimana kita menggunakan BIM dari awal. Betul. Ya, ada lagi Om Kemal yang ingin ditambahin buat Pak Arief? Mungkin jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa like dan share di semua medsos kalian. Sampai ketemu di Ngospim berikutnya. Dan terima kasih Pak Arief atas kesediaan waktunya untuk bisa saling berbagi. Ya, sama-sama. Dan ini luar biasa. Jarang-jarang lo bisa undang Pak Arief. Agak sulit waktunya. Enggak kok, cuman pas lagi ini akhir tahun kan lagi banyak ini closing manajemen. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu dan Mas Kemal udah mengundang saya untuk acara ini. Semoga acara ini bisa berguna untuk teman-teman baik yang sudah nge-BIM ataupun masih mau nge-BIM, sehingga diharapkan itu bisa memberikan kontribusi yang positif lah. Nge-BIM itu harus seperti apa, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan dengan BIM dan potensinya itu sejauh mana. Saya pikir seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan sana sini, dan sekali lagi jangan lupa selalu semangat untuk nge-BIM dan jaga kesehatan ya. Yes. Siap. Yes. Thank you banget Pak Iwan. Terima kasih. Thank you Pak Ari. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Ngospim berikutnya.